Di awal film diperlihatkannya suasana malam yang gemerlap di sebuah sudut kota di Jepang, tepatnya di sebuah distrik lampu merah yang ada di sana. Di sebuah rumah bordil atau tempat enak-enak muncullah sosok anak kecil yang sedang mencari ibunya yang bekerja sebagai PSK. Sambil menunggu ibunya selesai mantap-mantap bersama klien, si anak kecil yang memiliki nama Jack ini duduk di samping pintu kamar dan membaca sebuah komik. Lama kali si ibu yang rupanya seorang yakuza akhirnya keluar dan mengambil buku komik Jack dan memukulnya ke kepala si anak kecil itu. Setelah itu, Jack lalu masuk dalam kamar untuk menemui sang ibu. Di dalam kamar, sang ibu memberikan hadiah kepada putranya, yaitu sebuah action figure atau mainan yang berasal dari buku komik yang sering dibaca sang anak. Karena senang, Jack kecil lalu memberikan pelukan hangat kepada ibunya. Setelah itu, Jack kecil kembali membaca buku komik yang rupanya memiliki judul adalah Dark. Jack kecil terus membaca komik itu sambil berusaha untuk tidak mempedulikan suara jeritan enak-enak dari PSK yang bekerja di rumah bordir itu. Namun, tanpa disangka, terdengar suara teriakan ibunya yang muncul dari dalam kamar. Khawatir akan kondisi ibunya, Jack kecil langsung menerjang ke kamar ibunya sambil membawa sebuah palu. Di dalam, ia menemukan sang ibu dipukuli oleh kliennya yang juga merupakan anggota Yakuza. Lihat ibunya meronta kesakitan, Jack kecil marah dan memukul Yakuza ini dari belakang menggunakan palu yang dia bawa. Namun sayangnya, karena ia hanyalah seorang bocil, Yakuza bisa dengan mudah mengempas tubuh Jack kecil ke sebuah kursi sambil menarik sebuah pisau kecil dari celananya. Melihat putranya dalam bahaya, sang ibu mengambil palu yang dijatuhkan Jack kecil dan memukulkannya ke leher belakang Yakuza. Namun sayangnya, sebelum Yakuza jatuh tersungkur kesakitan, ia sempat membalas serangan itu dengan menusukkan pisaunya ke paru sang ibu, yang membuatnya mengalami pendarahan di depan sang anak. Film pun beralih ke beberapa tahun kemudian, tepatnya di sebuah penjara. Di sana diperlihatkan seorang pria bernama Jack Walter menandatangani dokumen dan menerima sebuah amplop setelah menyelesaikan masa tahanannya di penjara. Pria itu sendiri tidak lain adalah anak kecil yang sebelumnya diperlihatkan di awal film, di mana kini ia diperlihatkan sudah dewasa. Di depan parkiran penjara terlihat seorang pria yang sedang menunggu Jack untuk keluar dari penjara. Pria ini bernama Lapik. Ini sendiri rupanya adalah orang yang telah membantu Jack untuk bisa keluar lebih cepat dari penjara. Tentu saja, bantuan ini bukan cuma-cuma, karena sang pria rupanya meminta bantuan Jack agar mau membebaskan putrinya dari cengkraman Yakuza kejam bernama Jombin. Meski demikian, Jack tak memperdulikan permintaan Lapik dan langsung cabut dari penjara. Setelah menghentikan sebuah bus dan naik ke dalamnya untuk menghindari Lapik. Di dalam bis, Jack lalu membuka amplop yang sebelumnya ia terima di penjara. Di dalamnya terdapat uang saku dan satu pak kartu permainan kaci-kaci yang dulunya ia dapatkan dari seorang bos Yakuza saat ia masih kecil. Di tempat terbenteng bis, Lapik rupanya masih belum menyerah untuk membuntuti Jack. Ia terus mencoba meyakinkan Jack agar mau membantunya untuk membebaskan putrinya yang kini ditahan oleh Yakuza. Sayangnya, Jack tak mau membantu, terutama karena ia tahu Yakuza Jombin merupakan Yakuza yang sangat berbahaya. Tak lama kemudian, Jack melihat seorang bandar narkoba yang sedang melakukan transaksi dengan seseorang klien yang berada di dalam mobil. Ia lalu mendekati si bandar narkoba yang langsung ketakutan saat melihat wajahnya. Di bandar narkoba itu manggil Jack dengan julukan Dark, yang merupakan julukan Jack sesuai dengan nama tokoh utama di komik yang sering ia baca saat masih kecil. Tanpa basa-basi, Jack alias Dark ini langsung menghajar bandar narkoba di sana. Meski tidak memiliki senjata, dengan lihai berhasil menghajar habis-habisan lawannya itu untuk menunjukkan keahlian bela dirinya di depan Lapik. Jack lalu mengambil uang dan beberapa barang haram dari si bandar narkoba. Untuk uangnya sendiri, ia gunakan untuk menyewa sebuah kamar di apartemen Ocean Bridge. Saat sedang duduk di dalam apartemen, Jack mendengar sebuah suara berisik dari lorong apartemen. Penasaran, ia lalu keluar dan melihat seorang wanita yang sedang mengambil belanjanya yang berserakan di lorong apartemen. Sang wanita minta tolong padanya untuk membantu belanjaannya yang jatuh ke apartemennya. Setelah membantu, Jack mendapati sebuah amplop tergeletak di depan kamar apartemennya. Setelah ia buka, ia pun mendapati foto-foto wanita yang terjebak dalam alur perdagangan manusia yang dilakukan oleh Jombin.
Hanya itu, ia juga mendapatkan sebuah tablet di mana dalamnya terdapat sebuah video dari Putri Lapis yang kini disandra oleh Yakuza Jombin. Melihat itu, Jack cukup marah karena itu mengingat dirinya akan apa yang pernah dialami oleh ibunya saat ia masih kecil. Di saat yang sama, terdengar sebuah ketukan pintu dari wanita yang minta tolong itu dibawakan barang belanjaannya. Sang wanita lalu memperkenalkan dirinya sebagai Ivy. Ia memberikan Jack sebuah botol bir sebagai rasa ucapan terima kasih. Setelah menerima bir dari Ivy, Jack masuk ke dalam apartemennya dan segera membuang koboi yang sebelumnya sempat ia ambil ke Westapel. Malam harinya, Jack bertemu dengan Lapik di sebuah rumah makan. Di sana, Lapik masih berusaha membujuk Jack agar mau membantunya. Ia bahkan memintanya melakukan itu demi sang ibunya. Mendengar ibunya tersebut, Jack lalu teringat kembali akan masa lalunya, di mana ia dan ibunya berusaha untuk melarikan diri dari kejaran Yakuza di rumah bordil. Di masa lalu, Jack kecil dan ibunya yang terluka akibat sukan berlari keluar dari rumah bordil sembari dikejar-kejar oleh anak buah dari Yakuza yang sudah mereka pukul. Aksi kejar-kejaran terjadi di distrik lampu merah yang ada di Jepang. Sayangnya, sang ibu tertangkap setelah menyembunyikan Jack kecil di sebuah gorong-gorong. Kenangan yang menyakitkan itu membuat Jack menjadi geram, terutama karena sang ibu juga merupakan korban dari Yakuza. Awalnya Jack masih ragu-ragu menolong Lapik, namun saat dia menyebut nama pelaku utama perdagangan manusia yang juga menjadi biang kerok menculikan putrinya, Jack menjadi sangat marah. Rupanya pelaku dari semua itu adalah Hoshio Ageyama, putra dari Ginzo Ageyama, kepala Yakuza yang juga bertanggung jawab akan kematian dari ibu Jack di masa lalu. Setelah mengetahui semua itu, Jack kembali memikirkan permintaan Lapis. Selain itu, ia juga teringat masa lalunya di mana ia harus bertahan hidup di penjara saat ia masih kecil. Setelah kabur dari para Yakuza yang membunuh ibunya, membuat dendam yang sudah lama terkubur kembali membara. Setelah mencukur janggutnya, Jack naik ke mobil bersama Lapik memberikan beberapa informasi terbaru mengenai Jombin yang kini sedang memburu seorang anggota geng motor yang bernama Bronson. Mereka berdua lalu menuju ke lokasi di mana terjadi pertemuan antara anggota Yakuza dengan geng motor. Di TKP, mereka berdua melihat salah satu anggota Yakuza yaitu Shigeru yang merupakan putra dari Hoshio. Berdasarkan informasi dari Lapik, Shigeru saat ini harus membuktikan dirinya kepada ayahnya Hoshio jika ia adalah putra yang pantas untuk menunjukkan bisnis mereka sebagai Yakuza. Karena itu, ia datang ke tempat kumpulan geng motor dengan tujuan meringkus Bronson. Pertarungan pun terjadi antara pihak Shigeru dan geng motor Bronson. You know who the fuck I am? Mendengar informasi itu, Jack mendapatkan ide untuk bisa masuk ke dalam organisasi Jombin dengan cara membantu Shigeru yang saat ini kesulitan menghadapi geng motor Bronson. Tanpa basa-basi, Jack langsung masuk ke dalam pertarungan dan membantu Shigeru untuk menghabis geng motor Bronson. Kemampuan bertarung Jack alias Dark yang brutal benar-benar membuat Shigeru terkesan sehingga ia mengajaknya untuk makan bersama di sebuah restoran Jepang. Sesuai rencana, Jack berhasil membuat Shigeru merekrutnya untuk bisa membantunya mencari Bronson yang sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Esokan paginya, saat Jack sedang berlatih di kamar apartemennya, Ivy datang membawa sekotak pizza serta botol minuman untuk makan bersama. Keduanya menikmati makan bersama sampai akhirnya Jack harus pergi terburu-buru karena mendapatkan panggilan dari Shigeru. Tanpa menunggu lama, Jack menemui Shigeru yang sudah berada di depan gedung tempat sembunyi Bronson. Di dalam gedung itu rupanya tempat di mana Bronson menyekap seorang gadis. Melihat hal itu, Jack kembali teringat akan nasib ibunya sehingga ia pun murka dan langsung menembak satu penjaga yang sedang bermain kartu. Penjaga yang lain kaget dan kuatir-kuatir berusaha untuk melawan serangan yang dilakukan oleh Jack.
Memanfaatkan momen itu, Jack segera menyelamatkan gadis yang disekap, lalu kembali menyerang para penjaga dengan menggunakan pistolnya. Aksi seru baku tembak antara Jack dan para penjaga gudang yang merupakan anak buah Bronson sedang berlangsung. Pada akhirnya, Jack berhasil menembak Bronson sampai tidak berdaya. Shigeru pun sendiri memanfaatkan kesempatan itu untuk mengeksekusi Bronson dengan menggunakan pedang yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Japanese asshole. Sambil membawa kepala Bronson yang ia pegal, Shigeru dan Jack pergi ke gedung markas Jumbin yang dimiliki oleh Hoshio. Ruang meeting, Shigeru lantas menyerahkan kepala Bronson kepada ayahnya tepat di depan para pegawai di sana. Jumbin sendiri sempat curiga melihat Jack di tempat itu. Lalu ia minta Jack menunggu di luar dan bertanya kepada anaknya perihal tentang diri Jack. Shigeru berusaha meyakinkan ayahnya karena ia telah melihat keterampilan Jack dalam membunuh. Sementara Hoshio sendiri memperingatkan sang anak agar tetap waspada pada Jack. Nah, singkat cerita, Shigeru dan Jack pun pergi ke sebuah klub malam untuk merayakan keberhasilan mereka. Sayangnya, Jack harus terlibat sebuah perkelahian dengan preman Yakuza di klub malam itu. Jack sendiri cukup kesulitan untuk mengatasi para preman itu. Sementara Shigeru mengatakan ia tak bisa membantu karena itu rupanya merupakan sebuah tes yang diberikan sang ayah untuk menguji kemampuan Jack. Beruntung Jack bisa mengatasi hal tersebut. Toshio akhirnya mengakui usaha Jack. Namun ia tetap merasa curiga akan dirinya dan meminta salah satu anak buahnya yaitu Kanji untuk menguasai Jack serta mencari tahu semua informasi mengenai Jack. Beberapa saat kemudian Jack sudah berada di apartemennya. Tiba-tiba muncul seorang PSK atau gadis penghibur yang dikirim oleh Yakuza Jumbin. PSK ini sendiri bernama Lisa. Lisa sendiri diutus oleh Shigeru sebagai hadiah karena telah membantunya. Lisa lalu bercerita jika saat ini keluarganya jarak hutang dengan Hoshio sehingga mau tak mau ia pun harus menjual dirinya. Mendengar itu karena paham dan bersimpati dengan keadaan Lisa sehingga Jack pun memberikan sedikit uang untuk membantunya. Nah, keesokan paginya anak buah Hoshio yaitu Kanji bertemu dengan Lapik. Ia meminta pada polisi untuk mencari informasi mengenai Jack sambil mengancam Lapik terkait putrinya yang masih mereka sandra jika tak mau memberikan informasi tersebut. Tempat lain, Shigeru bersama Jack pergi ke sebuah restoran Jepang. Di sana, Shigeru mengobrak-abrik restoran untuk mengambil uang keamanan yang belum mereka terima. Di sini diketahui ke restoran belum membayar karena mereka mendapatkan ancaman dari Triple X Triad, organisasi triad Cina yang menjadi saingan Jumbin. Setelah mengambil uang dari restoran itu, Shigeru dan Jack lalu segera pergi menyerang markas Triple X Triad. Sampainya di Cina, keduanya lalu masuk ke sebuah rumah jagal yang merupakan markas dari Triple X Triad. Tanpa basa-basi, Jack segera menyerang para anggota Triad yang ada di sana. Aksi baku tembak antara Jack Shigeru melawan anggota Triad pun terjadi dengan begitu sengit. Nah, setelah mengobrak-abrik markas Triad dan mengambil uang ziarahan keduanya, lalu kembali pergi ke malam tempat mereka sebelumnya datang. Di sana, Jack meninggalkan Shigeru dan mencari Lisa. Setelah menemukan kamar Lisa, Jack melihat Lisa sedang dipasang untuk mata mantap oleh seorang pria gemuk. Lihat itu, Jack marah, segera mengajar si pria dan mengancamnya untuk tidak kembali mencari Lisa. Setelah mengusir pria itu, Jack minta bantuan Lisa untuk mencari informasi terkait keberadaan dari putri Lapik yaitu Rini Lapik. Lisa lalu memberitahu jika saat ini Rini telah dipindahkan ke tempat lain. Namun sayangnya ia tak tahu lebih detail mengenai keberadaan putri Lapik. Paginya, Lapik bertemu dengan Jack di mana ia memberitahu jika saat ini Jumbin sedang mencari identitas dirinya. Jack sendiri tak peduli dan malah minta Lapik untuk memberikan informasi mengenai data dirinya kepada Kanji. Nah, rencana ini pun dilakukan malamnya saat bertemu dengan Kanji.
Lapik pun memberikan informasi mengenai Jack, di mana diketahui Jack merupakan salah satu kriminal dengan kekerasan yang cukup brutal dan ditakuti. Di tempat lain, Jack memutuskan untuk menyusup ke rumah Osio. Setelah menghabisi beberapa penjaga, Jack masuk ke ruang kamera dan menghancurkan komputer di sana, sehingga ia tak bisa dideteksi. Jack sempat terlibat perkelahian di dapur dengan salah satu anak buah Osio, namun ia bisa mengatasinya dan membunuhnya dengan cepat. Beberapa saat kemudian, Jack berhasil masuk ke kamar Toshio, di mana ia sedang menikmati minuman. Tanpa basa-basi, ia menembak kedua kaki dan tangan Toshio hingga ia jatuh. Toshio pun sadar jika Jack adalah anak kecil yang suka membaca komik berjudul Dark, serta anak dari ibu yang sudah ia bunuh. Jack lalu memaksa Toshio untuk memberikan informasi di mana Rini berada sambil menyiksanya. Sayangnya, Toshio tetap tak mau membuka mulut. Pada akhirnya, karena emosi, Jack menghajar Toshio secara brutal tanpa ampun sampai ia meninggal. Sama seperti Toshio menghajar ibunya di masa lalu. Lama kemudian muncullah Lisa dari dalam kamar mandi. Melihat itu, Lisa minta tolong pada Jack agar memukulnya sehingga ia tidak disangkut pautkan dengan kematian Toshio. Keesokan paginya, anggota Yakuza datang ke apartemen Jack. Ivy yang melihat itu lantas menodongkan pistol untuk mengancam para Yakuza. Menariknya, Yakuza itu datang untuk meminta Jack membantu Shigeru karena ayah Toshio, yaitu Ginzo Kageyama, datang dari Jepang. Lihat itu, Jack mencoba menenangkan Ivy dan ia pun pergi untuk menemui Shigeru. Sial bagi Jack, rupanya itu semua hanyalah jebakan saja karena anak buah Kanji rupanya hendak menahannya karena curiga jika ia adalah dalang dibalik kematian Toshio. Jack pun disiksa supaya mengaku. Beruntung Shigeru datang dan menyelamatkan Jack sehingga ia bisa kembali hidup-hidup. Oh, Jake. Di sisi lain, kedatangan Ginzo Kageyama sendiri karena ia tahu jika anaknya Toshio telah meninggal. Karena itu, ia datang untuk mengerahkan semua pasukannya dan mencari dalang di balik kematian sang anak. Sekembalinya di apartemen, Ivy melihat Jack yang datang dengan kondisi luka parah akibat dihajar oleh Yakuza. Dan dia pun membantu untuk mengobati lukanya Jack. Keesokan paginya, adegan berpindah pada Ginzo yang berhasil mendapatkan informasi mengenai jati diri Jack. Ia akhirnya mengetahui Jack adalah anak dari PSK yang dulu pernah ia bunuh di distrik Lampu Merah bersama anaknya Toshio. Ginzo lalu berencana untuk menangkap Jack setelah Pik yang ia ketahui bersekongkol dengannya. Ia berencana untuk menggunakan putrinya Rini sebagai umpan. Mengetahui putrinya dalam bahaya, malam Lapik dan Jack segera menuju dermaga menggunakan mobil yang berbeda. Di TKP, Lapik yang lebih dulu datang melihat sosok wanita dengan kepala ditutup karung yang ia pikir adalah Rini. Panik karena takut putrinya dalam bahaya, ia berusaha menyelamatkannya dan sial bagi Lapik, ia harus meninggal malam itu di tangan para Yakuza. Jack sendiri datang terlambat dan menghabisi para Yakuza yang telah bunuh Lapik dan mencoba menyelamatkan wanita yang ia pikir adalah Rini. Akan tetapi wanita itu rupanya bukanlah Rini, melainkan adalah Lisa. Mengetahui itu, Jack lalu minta Lisa untuk pergi menyelamatkan dirinya. Di apartemen, Shigeru yang sudah mengetahui identitas Jack sebagai pembunuh ayahnya mencari Jack dengan mendobrak apartemennya. Sialnya, di situ ada Ivy yang kebetulan berada dalam apartemen. Shigeru lalu mengarahkan emosinya pada Ivy. Beruntung, Jack datang tepat waktu menghajar anak buah Shigeru. Melihat kedatangan Jack, Shigeru lalu menggunakan Ivy sebagai Andra. Karena tak mau Ivy terluka, Jack pun menyerahkan dirinya. Bagai petir di siang bolong, Shigeru tetap membunuh Ivy tepat di depan Jack.
Shigeru lalu bawa Jack ke depan kakeknya. Di sana, Ginzo mencemooh masa lalu Jack dan menyuruh Shigeru untuk mengeksekusi agar bisa membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Saat berjalan menuju mobil, Jack sempat papasan dengan putri Lapik yaitu Rini, yang juga dibawa untuk menghadap Ginzo. Jack lalu masuk ke dalam mobil bersama dengan Shigeru dan anak buahnya menuju ke tempat eksekusinya. Di tengah perjalanan, Jack memanfaatkan kesempatan dan melakukan perlawanan terhadap anak buah Shigeru. Perlawanan Jack ini membuat mobilnya oleng dan lepas kendali sehingga mobilnya pun terbalik. Dengan kekuatannya, Jack berhasil menghabiskan para anggota Yakuza anak buah Shigeru. Setelah itu, menyeret Shigeru keluar dari dalam mobil. Ketakutan apa yang akan dilakukan pada dirinya, Shigeru terus mohon ampun kepada Jack. Namun Jack tetap membunuhnya dengan menggunakan pedang yang ia temukan di dalam mobil. Starsome. Jake, please. Jake, please. Jack lalu mengambil senjata mesin yang ia dapatkan dari mobil dan menuju gedung markas Junbin. Salah satu anak buah yang masih selamat beritahu kepada Ginzo jika Jack ini akan datang untuk membalas dendamnya. Mendengar itu, Ginzo mulai ketakutan dan menyuruh semua pasukan untuk bersiap menghadapi Jack. Dengan bekal senjata otomatis serta pedang yang sangat tajam, Jack masuk ke dalam gedung dan menghabisi satu persatu anggota Yakuza yang diperintahkan untuk menghentikan dirinya. Aksi baku tembak pun tidak bisa dielakkan lagi. Setelah menghabisi banyak Yakuza seperti layaknya dewa mematikan, Jack pun akhirnya sampai ruangan tempat Ginzo berada. Meski ketakutan melihat Jack, Ginzo kehabisan akal dan mencoba memanfaatkan Rini sebagai handera. Ia lalu memaksa Jack melakukan harakiri dengan memberinya pisau Kanto. Jika tidak, ia akan menembak Rini. Khawatir akan keselamatan Rini, ia mengiyakan hal tersebut dan menusukkan pisau Kanto itu ke perutnya. Merasa sudah di atas angin, Ginzo lalu mendekati Jack dengan tujuan untuk mencemoohnya. Namun tiba-tiba Jack mencabut kembali pisau yang menancap di perutnya dan menusukkan tepat di leher Ginzo yang langsung membuat bos besar Yakuza Junbin itu sekarat. Dan akhirnya mereka nyawa. Keduanya pun sama-sama ambruk. Namun beruntung bagi Jack, Rini yang merupakan mantan perawat mencoba untuk menghentikan lukanya. Setelah itu, Rini mencoba melakukan resusitasi jantung agar Jack tetap hidup. Nah, usaha Rini membuahkan hasil. Jack akhirnya membuka kembali matanya dan selamat dari masa kedisnya dan film pun berakhir.